tidak ada tujuan lain kecuali sebenarnya bagaimana generasi nanti, bagaimana generasi kita setelah kita tiada itu tetap sholat di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita diperkenankan merapat untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Suciati Saliman, dan alhamdulillah kita masih diberikan iman, masih diberikan kesehatan untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid. Sholawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita mengenal cahaya Islam dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Mohon izin kepada jamaah derek memperkenalkan komunitas kami, komunitas Biker Subuhan Jogja. Terus kalau di Sabtu hari ini kita sudah masuk ke minggu 365. Artinya sudah 365 masjid yang sudah kami kunjungi di sekitaran kota Jogja. Terus kegiatan kami focusingnya pada subuhan di masjid-masjid di seputaran kota Jogja. Terus masjid bagian utara termasuk Masjid Suciati Suliman ini adalah masjid utara, kemudian masjid di Jogja Barat, kemudian di selatan, timur, kemudian di kota. Terus kemudian kita kadang-kadang safar di Klaten atau di Magelang dan kota-kota terdekat lainnya. Intinya focusing kami sebenarnya adalah dia di samping ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala juga ingin mengajak anak-anak muda terutama untuk mencintai masjid dengan cara yang berbeda. Kalau sekarang saja di media sosial itu kegiatan maksiat terang-terangan itu disiarkan. Kenapa kita kegiatan yang baik yang mengajak ke masjid, mengajak mencintai masjid tidak kita siarkan? Nah, kelebihan media sosial kemudian kita gunakan juga untuk dakwah kecil-kecilan kita. Terus ketika kita Sabtu depan misalkan mau ke masjid mana, flyer kita share di Facebook, kita share di Instagram, kita share di WA supaya orang melihat, supaya orang tertarik. Tidak ada tujuan lain kecuali sebenarnya bagaimana generasi nanti, bagaimana generasi kita setelah kita tiada itu tetap sholat di masjid. Kita sering melihat ketika kita pergi pagi hari dari rumah, kadang di tempat-tempat tertentu banyak anak-anak yang lupa sampai tidak sholat ke masjid, terutama sholat subuh. Jadi mengapa kok kita milih biker subuhan ya, tidak biker maghriban atau biker isya gitu kan? Karena kita yakin bahwa sholat subuh termasuk sholat yang paling berat. Banyak orang yang merasa ikut lari maraton 5-10 km, 20 kilo mampu, naik Gunung Semeru, naik Gunung Lawu mampu, tapi mungkin melangkahkan kakinya yang 100 meter, 200 meter ke masjid tidak bisa. Jadi banyak sekali seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa ikut ke biker subuhan? Sebenarnya masyarakat umum sih. Terus kita tidak membatasi umur, tidak membatasi cc motor kami yang ada di parkiran masjid. Panjenengan bisa lihat macam-macam motornya, ada yang cc besar, ada yang cc kecil, tapi intinya ada mesinnya dan bisa untuk berangkat ke masjid. Kemudian kami berafiliasi dengan biker subuhan Lampung. Yang pertama ada di Lampung, kemudian kota kedua yang muncul itu ada di Jakarta, kemudian kota ketiga ada di Jogja. Kalau keanggotaan di WA Group itu ada 400-an anggota, tetapi yang aktif di setiap
riding subuhan setiap paginya sekitar 80 sampai 90 motor. Nyuwun kepada jamaah sedaya sisipkan doa-doa panjenengan agar kita terus istiqomah untuk bisa melanjutkan kegiatan ini, karena insya Allah tanggal Juli bulan depan ini kita sudah masuk usia ke-9 tahun melakukan dakwah kecil-kecilan ini. Mungkin itu saja yang saya aturakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.